Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu tentang mengurutkan bilangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah menyimak video, antum dapat mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dan antum dapat mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah, silakan dicatat di buku catatannya penjelasan ustazah berikut ini. Mengurutkan pecahan. Oke. Yang pertama, jika diketahui penyebut dari pecahan tersebut sama, maka kita bisa langsung mengurutkan bilangan pecahan dengan memperhatikan pembilangnya. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda atau tidak sama, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya, kemudian perhatikan pembilangnya. Oke, contoh. Kalau penyebutnya sama, tadi dikasih tahu bahwa kalau penyebutnya sama, langsung kita memperhatikan pembilangnya, pembilang yang di atas ya, penyebut yang di bawah. Nah, di sini urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, sini penyebutnya semuanya sama, maka kita langsung bisa urutkan, dituliskan urutan bilangan pecahan dari yang terkecil adalah dituliskan ya kata-katanya. Kalian menjawab dari yang terkecil mana? Ini 11/4, ini 1/4, ini 3/4. Penyebutnya sudah sama. Perhatikan pembilangnya, mana yang paling kecil? Tentu 1, berarti tuliskan 1/4, mana lagi setelah 1 yang kecil? 3. Oke, 3/4. Nah, dan 11/4. Ini untuk pecahan kalau penyebutnya sama, tinggal kita lihat pembilang yang di atasnya. Ini dia urutan dari yang terkecil, 1/4, 3/4, dan 11/4. Untuk contoh yang kedua, urutkanlah bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, pertama kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya berbeda-beda ya, 2, 4, dan 5. Terlebih dahulu, kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut itu kita cari KPK-nya dengan menggunakan kelipatan. Kelipatan dari penyebutnya ini masing-masing kita tuliskan di sini. Penyebutnya ada 2, kemudian 4 dan 5. Oke. Kita cari kelipatan dari 2, 4 dan 5. Nah, pertama 2 ini kita salin dulu ke sini, oke. Kita buat kelipatannya. Kalau kelipatan 2 berarti setiap bilangannya ditambah 2. Nah, di sini 2 tambah 2, 4. Habis 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 ditambah 2, 14. 14 ditambah 2, 16. 16 ditambah 2, 18. 18 ditambah 2, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan 4. Kita mulai dari 4. Oke, koma. Kalau kelipatan 4, seluruhnya ditambahkan 4. Berarti 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 4, 28, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan 5. Setiap bilangan ditambah 5. Kita mulai dari 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5, 30, dan seterusnya. Kita untuk ini judulnya KPK ya. KPK dari 2, 4, dan 5.
Oke, untuk mencari KPK kita cari kelipatan seperti ini. Nah, ini namanya KPK, ini namanya adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, dari kelipatan ini kita lihat angkanya yang sama. Oke, kita lihat di sini ada di kelipatan 2 ada angka 4. Di kelipatan 4 ada angka 4. Di kelipatan 5 tidak ada angka 4, maka ini tidak bisa kita ambil. Berarti di sini yang sama-sama mempunyai angka yang sama itu berarti 20. Di sini juga ada 20 ya. Di sini juga ada 20. Nah, di sini berarti KPK dari 2, 4 dan 5 yaitu 20. Oke, kita tuliskan kembali di sini 1/2, 1/4, 1/5. Tadi kita sudah cari KPK-nya, berarti ini semuanya penyebutnya diganti dengan 20. Ini 2 ini diganti dengan 20, 4 ini diganti 20, 5 ini diganti dengan 20. Sekarang penyebutnya sudah sama semuanya. Oke. Nah, untuk yang di atas ini berapakah isinya? Apakah satu ini? Tidak. Ini sama dengan ini? Tidak. Ini 2 ya. Di sini 2, tidak. Cara mengisi pembilangnya apabila penyebutnya sudah disamakan. Nah, caranya 20 dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 dikali 1. Ini 20 kedua dibagi 20 bagi 2 10. 10 dikali dengan 1. 10 dikali 1 hasilnya 10. Ini juga 20 dibagi 4 dikali 1. Yang ini juga 20 dibagi 5 dikali 2. Oke, kita cari hasilnya. 20 dibagi 2 10. 10 kali 1 10. Berarti di sini 10/20. Dibuat sejajar dengan ini ya. Ini karena papan tulisnya tidak muat. Koma 20 dibagi 4 5. 5 dikali 1 5. Berarti di sini 5/20. Dan ini lagi 20 dibagi 5 4. 4 dikali 2 8. Berarti di sini 8/20. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Tadi soalnya urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar yang mana? 10, 5, 8. Yang terbesar 10. Setelah itu 8. Setelah itu 5. Nah, jadi urutan dari yang terbesar adalah anak-anak ustazah yang ditulis bukan ini 10/20, 5/20, 8/20, bukan yang itu ya. Yang ditulis dari soalnya yang 10/20 ini punyanya 1/2. Berarti diurutkan dari 1/2. Kemudian yang besar yang mana tadi lagi? Ini ya, yang kedua 8/20. 8/20 ini punyanya siapa? 2/5. Oke, 2/5. Koma, yang terakhir ini 5/20. 5/20 ini punyanya 1/4. Nah, jadi yang ininya yang ditulis, bukan yang ininya. Oke, jadi urutan yang terbesar adalah 1/2, 1/2, 2/5, dan 1/4. Anak-anak ustazah, untuk antum lebih paham, mari kita kerjakan soal berikut ini dengan bersama-sama. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Di sini ada 3/5, 7/15, 4/10. Pertama-tama kita lihat penyebutnya. Oke, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK dari penyebutnya. KPK dari 5, 15, dan 10. Ustazah, ini KPK-nya cari di sini ya, supaya di tempat lain supaya tidak
Maka ini KPK yang dicari 5, 15 dan 10. Kita tuliskan di sini, cari kelipatannya. Kelipatan 5, 15 dan 10 sama dengan, oke, kita mulai dari kelipatan 5. Pertama kita tulis 5, kelipatan 5, berarti setiap bilangannya ditambah 5. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25. Oke, kita berhenti di sini dulu. Kita lihat lagi yang di bawah. Ini kelipatan 15, berarti 15 tambah 15 30, ditambah 15 45, ditambah 15 60. Oke, di sini dulu. Kemudian kita cari kelipatan 10 tambah kelipatan 10, berarti setiap bilangan ditambah 10. 10 tambah 10 20, 20 tambah 10 30, 30 tambah 10 40. Nah, kita berhentinya sampai di mana mencari kelipatan ini? Sampai sudah dapat bilangan yang sama. Kalau misalnya di sini ada 2 4 6 8. Di sini juga 2 4 6 8. Ini misalnya ya. Di sini 4 8 10 2 4 6 8. Oke. Nah, ini kan banyak bilangan yang sama nih. 4 4 4. Kemudian 8 8 8. Yang diambil bilangan yang kecil, jangan yang besar. Berarti yang kecil apa? Berarti ambil 4. Oke, jangan ambil 8. Nah, di sini kembali lagi yang tadi. Kita lihat sudah adakah bilangan yang sama di sini. Sini ada 20, tetapi di sini tidak ada 20. Ini tidak, sini ada 20. Di sini ada 15, sini ada 15, di sini tidak ada 15. Berarti kita lanjut lagi. Kita isi kelipatan 5, 25. Kalau dia kelipatan 5 ditambah 5, 25 tambah 5 berarti di sini 30. Nah, sudah ada angka yang sama. Udah ya, 30, 30. Maka kita ambil, berarti di sini penyebutnya kita ganti dengan 30 per 30 per 30 per 30. Nah, kita isi yang di atasnya, pembilangnya kita isi dengan cara seperti tadi. 30 dibagi 5. 30 bagi 5 berapa? 6 ya. Nah, 6 ini dikalikan ke atas. 6 dikali 3 berarti 18. Nah, jadi di atas ini kita isi 18. Yang ini 30 dibagi 15 bagi 15 berapa? Hasilnya 2. 2 ini dikalikan ke atas. 2 dikali 7 hasilnya 14. Berarti di sini hasilnya 14. Yang ini lagi 3 ke 10 ini dibagi 3 dibagi 10 sama dengan 3. Oke, 3 ini dikalikan ke atasnya. 3 kali 4 berarti hasilnya 12. Sehingga di sini isinya 12. Jadi Ustazah tuliskan kembali hasilnya 18 per 30, 14 per 30, 12 per 30. Sudah sama ya, di sini penyebutnya sama-sama 30. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. Kita lihat kembali soalnya, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang manakah di sini yang terkecil? Oke, yang ini. Berarti ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, kita tuliskan di sini urutan dari yang terkecil adalah, ingat yang ditulis bukan yang ini, bukan 12 per 30, 14 per 30, bukan ya, yang ditulis dari soalnya. Yang ini punyanya si ini.
Oke, berarti yang nomor 1 4/10, koma, ini nomor 2 tadi ya, ini punyanya sih ini 7/15, koma, yang ketiga ini punyanya sih ini 3/5. Nah, jadi ini jawabannya. Oke, paham ya? Cari KPK-nya sampai ketemu 3 bilangan yang sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya. Oke, anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Silakan antum kerjakan latihan berikut nomor 1 yang A, B, F, G, dan nomor 2 di buku latihannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.